warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya bersama Bu Nisa, guru kelas 4, di mana pada pagi hari ini saya akan mengadakan wawancara untuk coaching pembelajaran supervisi akademik. Baik Bu Nisa, capaian pembelajaran apa yang akan Bu Nisa sajikan pada hari ini? Ya, pada pagi hari ini kelas saya yaitu nanti pembelajaran matematika. Nah, untuk capaian pembelajaran yang akan saya ajarkan yang akan diterima siswa hari ini yaitu terkait tentang pecahan, yang mana mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Kemudian metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini? Metode yang akan saya gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu TPS, yaitu Think, Pair, and Share, yang mana nantinya akan memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespon. Oke, selanjutnya alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang akan bisa siapkan untuk menjelaskan materi tersebut? Ya, yang tentunya yaitu modul ajar matematika kelas 4, dan nanti ada juga kartu soal yang berisi tentang soal-soal terkait tentang pecahan. Ya, kemudian saya ingin Bu Nisa menceritakan tahapan pembelajaran yang akan bisa sajikan pada pembelajaran kali ini. Ya, yang pastinya nanti guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, kemudian mengingatkan kembali materi pecahan yang sudah mereka terima di minggu sebelumnya. Kemudian nanti guru akan memberikan perintah kepada siswa untuk membentuk suatu kelompok kecil, bisa secara berpasangan atau dengan teman sebangkunya. Kemudian guru akan memberikan kartu soal yang mana berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pecahan, yang kemudian nanti akan diberikan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit untuk siswa mencari jawaban tersebut. Nah, setelah siswa menyelesaikan soal tersebut, nanti guru akan meminta siswa untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian guru akan memberi kesimpulan atau meluruskan dari hasil jawaban siswa tersebut. Baik, bagus sekali. Kemudian persiapan tertulis apa yang bisa buat kali ini? Kalau persiapan tertulis yang saya siapkan yaitu berupa kartu soal yang sudah saya siapkan nanti yang mana akan dikerjakan oleh siswa. Selain itu, saya juga menyiapkan lembar penilaian yaitu berupa lembar observasi kerja kelompok siswa tadi. Kemudian dari paparan tadi, apakah ada materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa? Kemudian jika ada, bisa dijelaskan materi apa itu? Untuk materi yang mungkin nanti dianggap sulit oleh siswa itu nanti yaitu berkaitan dengan mengubah pecahan tersebut, ya, karena mungkin ada beberapa siswa yang tingkat pemahamannya mungkin masih rendah. Jadi selain itu mungkin nanti ada kelompok yang mungkin ketergantungan dengan teman sebangkunya yang mungkin sudah pemahamannya yang sudah lebih di atasnya. Iya, oke. Selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Kompetensi yang saya harapkan setelah anak-anak nanti pembelajaran hari ini yaitu tentunya pengetahuan siswa bagaimana cara mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk lain seperti bentuk persen ataupun desimal. Selain itu sikap atau bentuk kerjasama mereka dari kelompok ini tadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Baik sekali. Setelah mendengar penjelasan Bu Nisa dari atas tadi, mulai dari awal, adakah yang perlu diberikan pada perhatian khusus pada pembelajaran hari ini? Untuk perhatian khusus itu nanti mungkin ya itu tadi ya, keterampilan siswa dalam bekerja sama, membangun kerjasama bersama kelompoknya ini tadi dalam memecahkan masalah. Itu nanti mereka bisa berdiskusi dengan baik atau tidak, seperti itu. Terima kasih Bu Nisa.
untuk wawancara hari ini. Saya berharap nanti pembelajarannya akan berjalan lancar dan siswa akan memperoleh atau sesuai dengan harapan yang Bunisa inginkan. Silakan melanjutkan aktivitasnya di kelas. Terima kasih Bunisa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yaitu mapel matematika. Untuk bukunya sudah disiapkan? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pecahan. Yang mana minggu depan kalian sudah belajar mengenal berbagai macam pecahan. Untuk minggu ini kita akan berlatih kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Pembelajaran kita nanti, guru akan menggunakan metode yang namanya TPS. Apa itu metode TPS? Yaitu metode think, pair, and share. Yang mana ini nanti kalian akan dibentuk menjadi kelompok kecil ya. Untuk kelompoknya nanti silakan kalian berpasangan dengan satu bangku. Nah, setelah itu akan guru berikan kartu soal yang mana berisi soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompokmu. Nah, teknik penilaian apa yang harus kalian capai? Yaitu nanti yang pertama yaitu jelas kerjasama dalam menyelesaikan masalah soal tersebut. Kemudian pengetahuan kalian terkait pemahaman soal pecahan tersebut. Nah, nanti di akhir pembelajaran yang sudah selesai nanti bisa mempresentasikan hasil kalian ke depan. Sudah siap semuanya? Nah, di sini Bu Guru sudah memiliki kartu soal yang berisi soal yang berkaitan dengan pecahan. Nanti silakan setelah ini Bu Guru bagikan, bisa kalian kerjakan bersama kelompoknya. Sama dengan
100. Belum kan masih 20. Jadi kita kasih sama dengan dan di sini ada 20 dan 20 dikali berapa yang hasilnya 100. Jawabannya adalah 20 kali 5 hasilnya sama dengan 100. Kalau penyebut dikali 5 maka pembilang harus dikali 5. Jadi jika dikurangkan semuanya maka hasilnya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20 dan 20 kali 5 sama dengan 100. Di sini sudah tertera angka 100, maka kita tinggal mengambil pembilangnya saja menjadi 20%. Terima kasih penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penjelasan dari kelompoknya Fadel dan Keila ya. Dari hasil penjelasan soal yang sudah mereka kerjakan ini, yaitu tadi sudah dijelaskan 4/20 kalau kita ubah menjadi pecahan persen, dari pecahan ke bentuk persen, yaitu caranya untuk penyebutnya kita kalikan 5. Kenapa kok dikalikan 5? Karena persen itu adalah per 100 ya. Kita mencari 100-nya. Jadi kalau penyebutnya kita kalikan 5, pembilang harus juga dikalikan 5. 4 dikali 5 berapa? 4 dikalikan 5 hasilnya berapa? Ya, 20. Maka di sini ditulislah 20. Ya, sama dengan menjadi 20%. Jadi jawaban dari kelompoknya Kela dan Fadel sudah benar. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah belajar dengan semangat dan aktif. Yang mana pada pagi hari ini tadi kita sudah belajar yaitu pecahan. Kita mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya, senang karena kalian bisa bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan masalah dari materi pecahan ini tadi. Nah, untuk minggu depan silakan kalian pelajari materi selanjutnya yaitu mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Kalian bisa mencari referensi yang lainnya, mungkin bisa dari sumber buku belajar ataupun dari sumber-sumber yang lainnya ya. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lisa tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana pendapat Bu Lisa setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, setelah saya melakukan pembelajaran hari ini, menurut pendapat saya, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga keaktifan mereka sudah mulai muncul karena adanya kegiatan kelompok tadi. Ya, sudah mulai nampak ya? Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Lisa? Untuk proses pembelajaran, saya rasa sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya susun, tetapi mungkin masih ada kekurangan atau mungkin masih ada beberapa kurangnya. Baik, berarti masih ada kendala ya? Iya, yang mungkin dari anak-anak juga, tetapi kalau saya rasa sudah ketercapaiannya sudah meningkat dan sebelumnya. Baik, bolehkah Bu Lisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya, dari pembelajaran yang sudah berjalan, menurut saya hal yang memuaskan itu dari segi kerja kelompok. Anak-anak sudah bisa saling bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Selain itu juga dengan adanya kerja kelompok tadi itu bisa anak-anak itu dapat berperan sebagai tutor sebayanya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, berarti
juga saya lihat begitu antusias anak-anak mengerjakan soal ya Bu Iya. Nisa ya. Kemudian perkiraan apa yang Bu Nisa anggap bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai? Ketercapaian tujuan pembelajaran ini saya lihat tadi dari hasil pekerjaannya itu sebagian besar sudah memenuhi capaian pembelajaran dan juga ada peningkatan secara kompetensi karena mereka tadi saya bentuk kelompok, jadi mereka antusias ingin menunjukkan hasil pekerjaan dari mereka itu tadi. Ada kemungkinan kesulitan tidak siswa dalam mengerjakan soal tadi? Kalau kesulitan secara pengetahuan saya rasa tidak seberapa, tetapi mungkin kesulitan dalam mereka berkolaborasi dengan temannya. Terkadang itu ada mungkin 1-2 anak itu yang masih ketergantungan dengan teman sebangkunya, yang mungkin pengetahuannya di atas rata-rata dari siswa tersebut. Kalau dari Bu Nisa sendiri kesulitannya ada? Kalau dari saya mungkin kesulitannya yaitu kita harus lebih ekstra mengawasi jalannya kegiatan kelompok tadi, karena memang kan saya bentuk kelompok kecil ya, jadi kita harus ekstra untuk mengawasi kegiatan anak-anak mulai dari yang belakang, depan dan lain sebagainya. Kelompoknya hanya 1 bangku itu tadi ya saya. Kemudian kalau dari Bu Nisa sendiri merasa kesulitan atau tidak? Kemudian alternatif apa untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk alternatif nantinya mungkin bisa juga kelompoknya kita tambah ya menjadi kelompok besar, tapi itu nanti juga pastinya ada kendala lagi yang lain ataupun baik Bu Nisa tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana pendapat Bu Nisa setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, setelah saya melakukan pembelajaran hari ini, menurut pendapat saya, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga keaktifan mereka sudah mulai muncul karena adanya kegiatan kelompok tadi. Sudah mulai nampak ya Bu? Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah proses pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Nisa? Untuk proses pembelajaran, saya rasa sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya susun, tetapi mungkin masih ada kekurangan atau mungkin masih ada beberapa kurangnya. Baik, berarti masih ada kendala ya Bu? Iya, yang mungkin dari anak-anak juga, tetapi kalau saya rasa sudah ketercapaiannya sudah meningkat dari sebelumnya. Baik, bolehkah Bu Nisa menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya, dari pembelajaran yang sudah berjalan, menurut saya hal yang memuaskan itu dari segi kerja kelompok. Anak-anak sudah bisa saling bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Selain itu juga dengan adanya kerja kelompok tadi itu bisa anak-anak itu dapat berperan sebagai tutor sebayanya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tadi juga saya lihat begitu antusias anak-anak mengerjakan soal ya ya. Kemudian perkiraan apa yang bisa anggap bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai? Ketercapaian tujuan pembelajaran ini saya lihat tadi dari hasil pekerjaannya itu sebagian besar sudah memenuhi capaian pembelajaran dan juga ada peningkatan secara kompetensi karena mereka tadi saya bentuk kelompok, jadi mereka antusias ingin menunjukkan hasil pekerjaan dari mereka itu tadi. Ada kemungkinan kesulitan tidak siswa dalam mengerjakan soal tadi? Kalau kesulitan secara pengetahuan saya rasa tidak seberapa, tetapi mungkin kesulitan dalam mereka berkolaborasi dengan temannya. Terkadang itu ada mungkin
satu dua anak itu yang masih ketergantungan dengan teman sebangkunya yang mungkin pengetahuannya di atas rata-rata dari siswa tersebut. Kalau dari Bu Nisa sendiri kesulitannya ada? Kalau dari saya mungkin kesulitannya yaitu kita harus lebih ekstra mengawasi jalannya kegiatan kelompok tadi karena memang kan saya bentuk kelompok kecil ya, jadi kita harus ekstra untuk mengawasi kegiatan anak-anak mulai dari yang belakang, depan dan lain sebagainya. Kelompoknya hanya satu bangku itu tadi ya saya. Baik, kemungkinan untuk mengatasi kesulitan Bu Nisa itu ada alternatif lain. Untuk alternatif saya rasa mungkin nanti kelompoknya itu bisa kita tambah lagi jumlahnya jadi menjadi kelompok besar sedang ke besar ya karena saya bentuk kelompok kecil jadi mungkin itu tadi kesulitannya kita harus lebih ekstra mengawasi kegiatan kelompok mereka. Selain itu bisa juga nanti alternatifnya kita saling berkolaborasi dengan teman sejawat. Tadi juga saya melihat anak-anak begitu antusias ya mengerjakan soal-soal yang diberikan Bu Nisa. Yang terakhir ya Bu Nisa, dengan demikian apa yang nanti akan Bu Nisa lakukan supaya pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih bermakna bagi anak-anak? Ya, yang pastinya nanti kita perlu mempersiapkan kembali kegiatan pembelajaran yang di pertemuan selanjutnya. Yang mana kita harus lebih kreatif lagi memilih metode atau pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik karena kan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tadi tentunya kita harus memperhatikan karakteristik pembelajaran dari peserta didik tersebut. Bagus sekali Bu Nisa. Terima kasih untuk waktunya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dan pembelajaran. Kita akan bertemu di